Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang berbahagia, mungkin dulu waktu SMA kita pernah mendapatkan pelajaran tentang kelistrikan. Bagaimana sebuah lampu itu bisa menyala. Kita membuat denah atau gambar dari mulai catu daya, mulai sumber daya sampai ke lampu. Misalnya di sini kita akan gambarkan ada sebuah sumber daya. Kita tidak tahu berapa volt. Yang jelas dia sebuah sumber daya. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Lalu di sini kita pasang sebuah saklar. Selanjutnya di sini ada lampu. Baik. Kita bisa mengatakan lampu ini akan menyala ketika yang pertama sumber dayanya ini di sana ada arus listrik. Yang kedua, saklarnya tertutup. Kemudian yang ketiga, lampunya masih sehat. Dia bukan lampu yang rusak. Kemudian berikutnya yang keempat adalah kabelnya nyambung. Tidak ada satupun kabel yang terputus. Artinya ada 4 syarat di mana lampu ini bisa menyala. Pertama, sumbernya sehat, sumbernya bagus. Yang kedua, lampu sebagai penerima listrik adalah lampu yang masih sehat, lampu yang bagus. Yang ketiga, kabelnya nyambung, tidak ada yang putus. Kemudian berikutnya, saklarnya tertutup, dia tidak terbuka. Kira-kira 4 ini syarat di mana lampu itu bisa menyala. Kita tarik sebuah pelajaran yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan bahwa ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita dengar, itu adalah ibarat sebuah arus yang mampu menyalakan hati kita. Namun bagaimana agar ilmu itu bisa bermanfaat dan bisa menyala dalam hati kita? Kata Ibnu Qayyim, ada 4 syarat. Ada 4 syarat di mana ilmu itu bisa bermanfaat bagi hati kita. 4 syarat itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf ayat ke-37. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya fi dzalika, dalam ayat itu, la dzikra merupakan peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang hatinya hidup, bagi orang yang masih memiliki hati, artinya hatinya hidup. Au alqas sam'a, dan dia mendengarkan dengan seksama. Wa huwa syahid, dan hatinya menyaksikan, syahidul qalbi, hatinya menyaksikan apa yang disampaikan. Kata Imam Ibnul Qayyim, dari ayat ini, beliau menyimpulkan bahwa syarat sebuah ilmu itu bisa bermanfaat jika di sana terpenuhi 4 hal. Yang pertama adalah, kata beliau, digambarkan oleh ayat, Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya dalam ayat-ayat itu adalah peringatan. Maka syarat yang pertama, ilmu itu bermanfaat adalah mu'assir, adanya mu'assir muqtadin. Adanya pemberi pengaruh, sumber ilmu yang kuat, sumber ilmu yang mampu mempengaruhi, yang mampu mempengaruhi audien, sumber ilmu yang sehat. Karena itulah di antara syarat mutlak ketika orang belajar adalah dia harus memastikan bahwa orang yang dia jadikan sebagai sumber ilmu adalah orang yang layak dia ambil ilmunya. Karena tidak semua orang layak untuk kemudian diambil ilmunya. Pesan Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, dalam sebuah riwayat yang disebutkan dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, Al-ilmu mineddin, fandur amman ta'khuduna. Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikanlah, dari mana ilmu itu kalian ambil. Tidak semua orang layak untuk dijadikan sebagai guru. Tidak semua orang layak untuk dijadikan sebagai sumber ilmu. Hanya orang tertentu saja yang dia komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, merekalah yang layak untuk dijadikan sebagai sumber ilmu. Karena itu di masa silam, para ulama memahami bahwa ketika mereka mengambil sumber ilmu, mereka mengambil guru, mereka meyakini ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah pujiannya
yang beliau sampaikan kepada gurunya Imam Malik. Karena Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, "Raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi azza wajalla." Saya ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Beliau memahami bahwa mengambil guru itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ilustrasi ini jamaah yang dimuliakan Allah, semakin kuat sumber ilmu, semakin kuat sumber arus listrik, maka kita bisa memastikan cahaya yang akan dipancarkan oleh lampu, andaikan kita anggap bahwasanya lampu ini adalah lampu yang tidak memiliki batas voltase, dia bisa menerima seberapapun voltase yang masuk, maka ketika semakin besar sumber dari arus ini, lampu ini akan semakin, nyalanya akan semakin terang. Demikian pula mu'athir muqtadil. Ketika seorang guru itu semakin bertakwa kepada Allah, semakin berilmu, maka akan memberikan pengaruh semakin besar bagi muridnya. Maka para sahabat Nabi SAW, mereka menjadi para pahlawan Islam, orang-orang hebat dalam agama, karena gurunya adalah manusia paling istimewa, Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ada pertanyaan, mungkinkah ada di antara kita yang memiliki iman sebagaimana sahabat? Jawabannya tidak mungkin. Gurunya berbeda. Mereka adalah manusia yang dididik langsung oleh manusia terbaik, yaitu Nabi SAW. Sementara kita, gurunya jelas tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahwa para sahabat selama di tengah-tengah mereka ada Nabi SAW, mereka tidak akan murtad. Allah Taala berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan bisa jadi kafir sementara kalian masih dibacakan ayat Allah di tengah kalian, wa fikum rasuluh, dan di tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini syarat yang pertama. Sumber ilmu harus sumber ilmu yang sehat, sumber ilmu yang kuat. Kemudian syarat yang kedua agar ilmu itu bermanfaat adalah lampunya ini harus lampu yang sehat. Yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim dengan mahallun qabil. Objek penerima ilmu itu objek yang masih sehat, yang masih bisa menerima nasihat. Artinya yang Allah gambarkan dalam ayat itu, liman kana lahu qalbun, la dzikra liman kana lahu qalbun. Peringatan bagi orang yang memiliki hati. Artinya hatinya masih hati yang hidup. Hati yang masih memiliki peluang untuk ditembus dengan nasihat. Bukan hati yang mati. Oleh karena itu Allah nyatakan Al-Quran adalah sebagai peringatan bagi orang yang hidup. Allah berfirman, in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Bahwasanya yang dibawa oleh Muhammad, yang disampaikan oleh Muhammad, illa dzikru wa qur'anun mubin, adalah peringatan dan Quran yang jelas. Liyundhira man kana hayyan, untuk menjadi peringatan bagi orang yang hidup, artinya adalah orang yang hatinya masih hidup. Bukan hanya fisiknya yang hidup, namun orang yang hatinya hidup. Karena Al-Quran itu akan berfungsi sebagai hidayah ketika pendengarnya atau orang yang mengkajinya adalah orang yang hatinya hidup, yang masih memiliki peluang untuk ditembus dengan hidayah. Sebaliknya ketika orang itu hatinya mati, maka mahalnya bukan lagi mahal yang qabil. Dia akan menjadi hati yang sama sekali tidak bisa menerima dan menyerap ilmu. Maka sebanyak apapun nasihat yang dia dengar, karena hatinya sudah hati yang mati, tidak ada peluang untuk bisa dia manfaatkan. Tidak ada peluang untuk bisa menembus ke dalamnya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mencela keadaan orang-orang munafik yang mereka, Masya Allah, bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di sekitar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di sana ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa memastikan mereka akan sering mendengarkan nasihat manusia terbaik. Mereka sering mendengarkan nasihat Abu Bakar, Umar, Utsman, manusia-manusia terbaik. Namun apa yang terjadi? Sekalipun mereka menjadi tetangganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetangganya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat senior yang lainnya, sama sekali tidak bermanfaat baginya. Allah nyatakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mengkaji isi Al-Quran? Ataukah ada kunci dalam hatinya? Maka orang yang hatinya terkunci semacam ini adalah orang yang hatinya mati. Sama sekali ketika lampu ini tidak berfungsi, lampu yang sudah mati diberi arus berapapun tidak akan memberikan pengaruh di dalamnya.
Sebagaimana hati manusia ketika hati itu mati, mau diberi guru secerdas apapun, sepintar apapun, dengan dalil berapapun, dia akan tolak. Anda bisa perhatikan kondisi orang-orang jil, kondisi orang-orang liberal, yang mereka berKTP Islam. Namun Masya Allah, begitu sulitnya semua ayat yang mereka dengar seolah-olah terbantahkan dengan akal mereka. Kemudian syarat yang ketiga, au al-qasam'a, dia mendengarkan dengan seksama. Yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dengan istilah isgha'us sam'. Isgha'us sam'. Pendengarannya terpasang normal, bukan pendengaran yang tertutup. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berbagai macam adab ketika belajar. Di antaranya adalah kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada para sahabatnya ketika mereka menghadiri Jumatan. Hendaknya mandi dulu agar suasananya bisa segar, sehingga tidak ngantuk. Yang kedua, lebih dekat dengan imam. Yang ketiga, konsentrasi melihat imam, melihat khotib. Yang keempat, dilarang untuk berbicara, tidak boleh mainan dan seterusnya. Itu semuanya dalam rangka isgha'us sam', sehingga orang bisa konsentrasi memasang pendengarannya untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan berbagai macam adab ketika orang menghadiri Jumatan. Tujuannya adalah dalam rangka isgha'us sam'. Oleh karena itu dulu para ulama sangat mencela keras orang yang menghadiri Jumatan kemudian ngantuk, atau orang yang menghadiri majelis ilmu kemudian dia tertidur. Kata Ibnu Mas'ud, orang semacam ini adalah orang yang tertusuk jarumnya setan. Sikap semacam ini semuanya dicela oleh sahabat. Namun Masya Allah, kondisi terbalik. Di zaman kita, yang namanya tidur ketika Jumatan adalah sesuatu yang lumrah. Bahkan orang kalau sulit tidur, datangilah Jumatan atau datangilah pengajian, bisa dipastikan dia ngantuk. Untuk apa kemudian dia datang sementara dia duduk di sana? Hanya untuk tidur. Pendengarannya tertutup karena dia tidur. Kemudian syarat yang keempat adalah di bagian akhir ayat Allah menyebutkan wa huwa syahid, dia menyaksikan. Kata Ibnu Qayyim adalah syahidul qalbi. Syahidul qalbi. Artinya hatinya itu konsentrasi. Bisa jadi ada orang yang fisiknya di masjid namun batinnya di rumah. Fisiknya di masjid namun hatinya ada di pasar. Fisiknya di masjid tapi hatinya ada di kantor. Dia tidak memikirkan apa yang sedang dia dengar, apa yang sedang dia lihat, tapi yang dia pikirkan yang lain. Sehingga hatinya bukan hati yang syahid, hati yang konsentrasi dengan apa yang sedang dia alami. Yang kata Ibnu Qayyim, syahidul qalbi ini adalah adamul mani'. Di sana tidak ada penghalang antara hati dengan sumber ilmu. Bisa jadi kabelnya bagus, lampunya bagus, sumbernya bagus, tapi saklarnya belum dipasang. Saklarnya tidak nutup, sehingga di sana ada mani', ada penghalang. Maka seperti itu pula ketika kita belajar. Kadang kita di depan ustadz, tapi kita punya masalah. Kita sedang mengkaji sebuah kitab. Hati kita atau fisik kita ada di depan ustadz. Namun hati kita nggak tahu pergi kemana jauhnya. Kita tidak tahu hati kita apakah berada di situ ataukah tidak. Sebagaimana ketika kita sholat, kita sedang takbiratul ihram, atau kita sedang membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah. Sama sekali tidak pernah merenungkan apa yang kita baca, tapi hati kita lari entah jauh kemana. Karena kita tidak melakukan syahidul qalbi. Di sana ada mani', yaitu tidak konsentrasi ketika kita belajar. Seperti itulah pemirsa yang berbahagia, 4 syarat di mana ilmu itu akan bisa mengendap dan meresap dalam hati kita yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim, dan beliau sebutkan 4 syarat ini beliau simpulkan dari firman Allah di surat Qaf ayat ke-37. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.